Jakarta merupakan kota yang tidak pernah lepas dari kebisingan. Jalannya seakan terlalu sempit untuk dilalui. Kendaraan tidak berminat untuk parkir terpaksa harus parkir. Debu bertebaran di mana-mana layaknya oksigen yang kita hirup. Salah satu penyebab polusi yang terkenal di jalanan ini karena keparahannya dengan pembuangan yang terlalu parah atau sudah tidak layak pakai lagi adalah Metro Mini. Metro Mini juga terkenal akan kebrutalan supirnya dan keamanan yang tidak dijamin di dalamnya. Kaca yang biasa sudah pecah dan armada yang sudah tidak layak pakai lagi untuk mengangkut penumpang. Ini terbukti dengan tidak berfungsinya beberapa instrumen bis seperti speedometer yang sudah tidak jalan lagi, sehingga si penyupir sendiri atau supir sendiri tidak tahu berapa kecepatannya. Banyak pandangan masyarakat yang membuat stigma negatif terhadap kendaraan Metro Mini ini dan mempunyai pandangan yang cenderung menghujat. Ini dikarenakan beberapa hal. Menurut survei yang saya lakukan terhadap pengguna Metro Mini ataupun pengguna jalan yang lainnya, ada beberapa sebab sehingga mereka mempunyai pikiran-pikiran atau pandangan seperti itu terhadap bus Metro Mini ini. Pertama, mereka merupakan penyebab polusi paling pertama atau paling besar di Jakarta. Terlihat dengan asap-asap yang sangat pekat ketika keluar dari knalpot Metro Mini itu. Yang kedua, aturan jalan raya tidak berlaku untuk mereka. Mereka cenderung untuk melanggar aturan-aturan atau rambu-rambu lalu lintas di jalanan, sehingga cenderung tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka cenderung tidak mau ada yang menghalangi mereka ketika mereka melajukan kendaraannya. Dan sebagai sama pengguna jalan, kendaraan lain tuh harus mengalah sama mereka. Jadi yang lainnya itu mereka akan menurunkan atau menaikkan penumpang sesuka mereka, ataupun mereka bahkan bisa mengoper penumpang mereka ke bis yang lain. Mereka tidak peduli akan kenyamanan penumpang, dan yang terakhir mereka tuh walaupun di dalam bis yang mereka yang si supir kendaraan sudah penuh, mereka cenderung untuk tetap menaikkan atau memaksakan penumpang lain untuk masuk walaupun itu sudah melebihi kapasitas. Sebagai penumpang Metro Mini, kalau supir Metro Mini itu cara menghentikannya atau bawa penumpang itu kayak gimana ya? Tidak sering karena bergaul-gaul kalau misalnya lagi buru-buru kan gimana buat jualan kayak bakso gitu, merasa untung nggak sih? Maksudnya kan kadang kan bajunya buru ya, terus jalan dia lagi cepet kayak gitu kan merasa diuntungin nggak? Kadang suka takut gitu dia di jalan atau kenapa-napa. Kalau untuk kawan sendiri nggak sih tahu keamanan di dalam pembagiannya sendiri tuh kayak gimana sih? Kan suka ada copetan gitu kan, atau kadang suka dibajak gitu kan, bayar sendiri gitu kan. Ya, buat-buatnya aja. Harapan untuk supir-supir Kopaja ini ke depannya kayak gimana ya, Mbak? Semoga ya itu aja dah, sampai alihin aman aja. Makasih ya, Mbak ya. Mbak, saya mau tanya untuk sebagai penumpang Metro Mini udah cukup lama kan ya? Gimana kesannya, keluh kesahnya tuh kayak gimana aja selama jadi penumpang ini? Bagus ya, karena kalau di jalan raya ini kadang ada penampilan yang nggak berantakan itu yang jahat ya, kita bisa benar-benar penampilannya kita itu. Kalau misalnya kan kadang kan diuntumin juga nggak sih kita kalau misalnya lagi buru-buru kan supir Metro Mini kan juga kan kencengin gitu kan, rasa diuntungin nggak dari segi gitu ya? Kalau dari pulang sih ya, cuma kalau dari kamar sama
lebih mendingan aman-aman aja. Karena ada pengalaman gak sih untuk di dalam metro mini itu sebelumnya ketika sampai jembatan? Oh iya pernah. Kita jembatan. Aktif sih sebenarnya, cuman ya karena kita lebih hati-hati jadi nggak akan seperti. Oh jadi grepe-grepe. Oh iya. Bukan aku. Oh problem. Kalau supir yang tahu sih udah mau penumpangnya sama dia pakai ya jalan itu ada sudah rem gitu. Yang sering ngalamin itu sih udah tahu Oh gitu. Kode dari supirnya juga. jadi dia melindungi penumpangnya gitu. Misalnya aku udah tahu nih, oh kecepatan naik, jadi yang internetnya itu yang oh ya dikit-dikit pak minggir gitu, pak Oh gitu. Karena tadi dari situ untuk saya gimana ya? saya tuh lebih ini aja Meskipun begitu, Metro Mini merupakan kendaraan yang merakyat karena kemurahannya tersebut, kemurahan akan harganya. Ada beberapa alasan mengapa saya mengangkat tema mengenai Metro Mini ini. Yang pertama, di tengah kekurangan Metro Mini yang bahkan bisa mengancam nyawa penumpang dan supirnya sendiri ini, Metro Mini tetap menjadi pilihan utama oleh masyarakat khususnya dari Jakarta. Yang kedua, pandangan supir terhadap stigma negatif yang diciptakan oleh pandangan masyarakat atau pengguna jalan lainnya terhadap dirinya. Dan dengan dibuatnya liputan ini, diharapkan dapat membuka pikiran masyarakat terhadap pandangan negatif tersebut terhadap pengendara Metro Mini melalui wawancara yang akan saya lakukan terhadap supir Metro Mini. Mas, saya pengen nanya, Mas Bang tuh udah nyetir Metro Mini itu udah berapa lama ya? Kalau saya bawa Metro Mini, Asal dari mana? Sumatera. Oh, Sumatera. Awalnya datang ke Jakarta mau jadi apa gitu, mau ngapain awalnya? Ya sebetulnya sih kita punya cita-cita masing-masing. Apa? Kalau abang sendiri apa? Kalau saya, mau bikin anak sih, jadi presiden. Oh, Sampean. Berarti 2 tahun nyetir Metro Mini ya tetap jurusan ini, Iya, ini. tetap. Terus selama 2 tahun ini nyupir tuh keluh kesahnya gimana aja ya? Keselnya ya, kita gimana ya? Itu udah sehari-hari kita nggak bisa kita ungkapin. Udah makanan gitu ya? Keluhnya ya satu macet, kedua ya transportasi angkutan umum kita ini kurang. Oh, kurang. Nah, jadi penumpang itu jadi telantar, kita juga nyari penumpang. Ibarat katanya kita narik itu kita dagang. Kalau orang berjualan itu kan ada untung ada rugi. Jadi kita keseringan rugi karena alat transportasinya kurang. Gitu. Nah, udah itu penumpang juga kan jalur alternatifnya juga banyak sekarang. Itu misalnya kita. Terus kalau misalnya kan ini ya orang-orang kan bilang supir Metro Mini baunya sedak-suduk gitu-gitu kan. Juga. Itu gimana? Enggak juga. Kalau masyarakat atau penumpang pemikirannya seperti itu, kita sebagai supir kita membutuhkan nyawa juga. Enggak seluruh angkutan umum atau seluruh supir bawa mobil ugal-ugalan juga. Tapi kalau kayak sempat ada kejadian gitu kan kayak ditilang atau segala macam sama polisinya udah diperingatin gitu. Kalau masalah situ ya pribadi masing-masing. Satu, kalau masalah tilang
ada yang tanggung jawab, ada yang enggak, tapi rata-rata ditanggung jawabin. Tanggung jawabnya sama yang punya bis atau Pokoknya satu ke punya armada, dua kepolisian. Kita juga bawa mobil atau bawa armada angkutan ini nggak sembarangan, ada identitasnya, semacam SIM, KTP. Kalau nggak ada itu nggak dikasih. Itu kan biasanya kan ada yang kayak dari misalnya yang bukannya punya Metro Mini ini kayak misalnya pindah dari supir lain ke sini tuh ada ya kan emangnya? Ada. Cuman kan kalau masalah supir lain masuk ke sini itu seperti sama halnya kita ngelamar kerja tempat kantor, diminta data-datanya. Oh, tetap ada data-datanya ya. Terus Jadi kalau umpamanya kecelakaan nih, jadi itu datanya ada sama bos. gitu. Terus kalau misalnya kan lumayan seringnya kecelakaan gini kan Metro Mini ya. Terus kalau misalnya ini rusak atau misalnya kecelakaan gitu, terus siapa yang tanggung jawab atau gimana prosesnya Mas sendiri, Bang sendiri sebagai supir tuh gimana? Kalau kecelakaan itu kita kan di bidang kecelakaan itu ada dua. Kalau nggak nabrak, hanya ditabrak. Nah gitu. Kalau- Kalau misalnya ditabrak dan nabrak gimana? Kalau ditabrak, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh. Oh, abangnya sendiri atau yang punya bisnya nih? Supir. Oh, supirnya. Jadi kalau kita umpamanya saya nabrak, saya tanggung jawab penuh. Saya bicara ke bos, nanti bos ada konfirmasi. Apa saling bantu lah istilahnya. Tapi kalau kita ditabrak sesuai hukum jalanan, ya bisa minta ganti rugi kenapa? Terus nih saya juga tertarik banget ya, misalkan sering banget ya kayak tiba-tiba masuk anak STM semua gitu kayak gitu. Pernah nggak Bang kayak gitu Abang? Pernah. Oh pernah. Tiap hari. Ya, Itu serius? sering. Sering kayak gitu ya? Terus Orang di kan kampung. serem sendiri nggak sih Bang? Maksudnya kan Segerombolan. iya segerombolan gitu kan kadang kan juga nyawa supirnya sendiri terancam juga kan kadang kan. Kalau keberanian dari situ. Kenapa? Ada keberanian. Ya kayak saya di Kepungan pakai motor sulit. Ih pernah. Iya. Wah Abang pernah dikopong kayak gimana? Motor berapa biji yang jatuh? Kita kan kalau mereka berbuat seperti itu, kita mengamankan diri, lapor. Orang anak SM kan cari ini mancing emosi. Iya. Tapi kalau bayar duanya ya gitu. Kalau mereka nyetop saya baik-baik, saya bawa. Tapi kalau tengah jalan, berarti kan menghalangi jalan saya. Iya. Umpamanya enggak, abang mas jalan, dihalangi tengah jalan, mas terima enggak? Tanpa sebab. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah kayak mulai ancaman itu kayak takut-takut gitu. Ya itu mental. Supaya mental supir semua naik ke atas Iya. sama. Jadi supir naik itu harus ada kerjasamanya. Ya kan ngeri juga waktu kan keselamatan abang juga keancam kan kayak gitu, masalahnya kan sering banget dibajak-bajak bis kayak gini. Ya mau bilang apa ya, udah sehari-harinya, cuman kita kan seringan ya. Sekarang ini udah alhamdulillah lah, anak sekolah itu udah nggak buat apa-apa lagi, karena kita kan udah ngasih pelajaran mereka, kita bawa kantor polisi. Oh, udah ada yang dibawa kantor polisi? Mobil kita dianjurin nggak apa-apa, kita bawa satu orang, Gitu. kita bikin BPAP. Oh, ya. Terus kalau misalnya nih kan ada orang jahat tuh misalnya masuk kantor kayak sama seperti ini kayak entah mau nyopet atau apa tuh, abang tahu nggak sih ciri-cirinya? Terus udah Oh kita nggak tahu. oh nggak tahu. Pokoknya siapapun yang naik bis saya atau mobil saya itu wajib bayar, kecuali makhluk halus jangan bayar lagi. Ya kan? Gitu. Pokoknya siapapun. Oh, siapa aja gitu. Nah, bahkan keluarga saya juga kalau naik saya minta. Jadi kan Sudah kewajiban saya. kirain gitu kan tahu wah nggak baik nih orang terus kayak misalnya kasih tanda-tanda ke penumpang lain gitu. Apa? Oh nggak tahu. Sama aja gitu ya. Terus kalau misalnya ini kan rolling gitu ya supir Hapusan. hapusan tuh berapa orang bisa satu bis tuh?
kita satu mobil ini khususnya 85 ya, dua dalam satu minggu itu main 4 hari, yang uploadan 3 hari. Nah kalau dibilangnya nembak 1 rit apa 2 rit, itu tetap uploadan kita yang naik. Itu pun juga kita nanti uploadan hari kita yang nembak. Jadi harus ada saling kerja sama lah. Ini tuh biasanya apa nyetornya per hari gitu. Harian. Perharian gitu. Terus kalau misalnya setorannya kurang gitu gimana? Ya, Atau ada aja, kayak Mbak. sistem yang kayak misalnya nabung dulu berapa, kalau misalnya kurang gitu baru dari tabungan. Transparan aja kalau emang dari pikirannya nggak dapat, kita ngomong. Ya itulah yang tadi saya bilang, kita narik di angkutan umum ini sama seperti halnya kita berjualan, ada untung ada rugi. Kalau untungnya ya kita dapat sisa, kalau ruginya ya kita nombokin. Nggak jauh beda ini. Ini pool di sini berarti tinggal di sini juga atau Nginep di sini. Oh, nginep di sini. Jadi bersama dengan bisnya terus ya, Bang. Nah, Terus harapan-harapannya nih Bang buat Metro Mini semuanya khususnya 85 gimana sistemnya? ya kalau bisa sih ditambah lah armadanya. Jangan sampai berkurang seperti ini. Kita juga kayaknya gimana, kasihan lihat penumpangnya. Kita juga merasa sebagai penumpang kalau pulang, kalau bisnya nggak ada, lantar kan gimana kita? Iya. Merasa juga kita sebagai supir jadi penumpang. Terus untuk kayak misalnya itu kan apa mesinnya sendiri kan udah masih layak pakai atau enggak sih mesinnya? Kalau mesin itu masih. Oh, mesinnya masih. Kalau tahun 90-an sini itu masih pakai. Masih pakai tahun 90. Nah, tapi kalau sebelum tahun 90 itu udah nggak pakai. Nah, ternyata berarti bisa sekarang udah 90 ke atas. 90 90 mesin semua. Kalau sebelum tahun 90 itu dari kantor pusat udah nggak wajib atau nggak layak jalan. Kan udah ada uji emisinya Oh, ada uji emisi dulu di Pulau Gadung. di Pulau Gadung. Jadi kita kan uji emisi. Kalau nggak layak jalan, dibilang dari Pulau Gadung itu nggak layak jalan. Oh, kasih berarti. Nah, kalau layak jalan, ya udah lulus. Terus apa lagi Mas? Mau di saran-sarannya? Ya kalau Mbak mau bikin laporan ya saya minta sih macam kayak Jokowi aja, tolong dibudidayakan angkutan umum. Oke. Kalau mau bikin laporan ke sana, Iya. Mbak kan mau ujian, Iya. mungkin kan tes ujian itu kan dikirim ke sana. Ya tolonglah dibudidayakan angkutan umum ini. Sebelumnya orang besar itu kan dari bawah dulu. Benar loh. Orang besar itu yang bayar kita. Iya. Itu aja. Ya mudah-mudahan sih didengar sama pemerintah, dibudidayakan. Amin. Itu aja harapan saya. Nggak kemana-mana. Makasih ya Bang ya. Ya. Saya baru aja beres ngewawancarain supir Metro Mini. Sekarang saya ada di Terminal Lebak Bulus, itu di daerah Jakarta Selatan. Tadi beberapa liputan dari saya yang dibantu oleh teman-teman saya yang baik hati. Jadi udah hampir 2 hari ini saya udah muter-muter daerah Jakarta Selatan untuk mengamati perilaku dari supir Metro Mini tadi itu yang udah kita wawancarain juga. Dan kita udah sampai buat kesimpulannya karena si masyarakat sendiri itu punya opini tersendiri tentang si supir Metro Mini ini, dan supir Metro ini sendiri juga punya alasan untuk persepsi sendiri gitu terhadap setiap tindakan dia. Semoga karya saya ini dan dibantu oleh teman-teman saya ini dapat membantu pandangan kita semua terhadap supir-supir angkutan kota yang ada khususnya di daerah Jakarta ini. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih.